Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Ngobrolin Aja. Kali ini kita kedatangan perempuan-perempuan hebat dari Remuna. Silakan untuk. Nah, ini perkenalan dulu. Betul, Pak. Diawali dari siapa ya? Awali dari Bu Guru dulu. Oh, pingsut. Mbak Anissa dulu, Mbak setelah Anissa itu dulu. Mbak Ini Rena. Monggo. Sangat inspiratif sekali. Wow. Monggo diperkenalkan Mbak Isa. Ya, perkenalkan, nama saya Mauriza Solihati. Biasa dipanggil bisa Risa, bisa Ica gitu. Oh. Terus saya lahir di Pucang Gunung. Oh, di Pucang. Ya, lahir Di gunung? Di gunung apa di Pucang? di Pucang, tapi namanya Pucang Pucang. Gunung. Oh, Pucang gunung. Berarti lahirnya di atas, Pak, nggak di rumah sakit. Yang lain kan lahirnya di Di rumah sakit. rumah, Mas. Oh, di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Di rumah. Makanya introvert ya. Daerahnya sudah di rumah. Lahir di rumah di tempat simbah di Pucang Gunung. Terus apa lagi ya? Hobi-hobi. Hobi masak. Masak? Seriusan? Ya, Oke. boleh walaupun masakannya masih belum enak lah ya. Masa air ya, bukan. Sarimi lah ya. Oh, merek. Kalau apa namanya ini? Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan saya RA di sini. Oh, di sini nih. Maksudnya RA Klopo 1. Kelompok sana. Sini. Oh, sini di mana? Ya, Yang di sini. muslimat. Ya, Oh, RA iya. Muslimat. Kelompok 1 3 tahun. Oh, Karena nggak tahu ya dulu kok 3 tahun kenapa. Terus Ada pautnya mungkin. mungkin terlalu dia masih kecil. kekecilan untuk Saat dari masuk kelas. SD. Oh, mungkin bisa. Gitu. Terus RA itu kayak macam TK ya, Mbak ya? ya, tapi RA itu punya banyak sekali, itu Pak. punya Ada madrasah gitu ya. ada RA Picer. Oh, Ada bukan. perusahaan dia ini tuh, Oh, Pak. bukan. Perusahaannya Pak Roy. Lumayan lah ya. Siapa namanya Mbak Risa? Apa? Kepalanya RA siapa zaman waktu itu? Kepala sekolahnya? Iya. Masih buram ya? Iya, masih Belum. buram itu. Terus setelah itu waktu itu kebetulan ada lomba di Tegalrejo itu kayak tingkat kecamatan. Terus saya mendapatkan beasiswa. Wah, mantap. Lombanya apa? Lomba waktu itu lomba murotal kayaknya. Kalau murotal itu apa sih? Murotal itu Baca Quran. baca Oh, menganak ibadah. Oh, gitu. Itu saya mendapatkan beasiswa di SDIT Tegalrejo. SDIT Al-Ma'ruf Tegalrejo. Yang atas pasar itu ya? Iya. Hmm. Tapi waktu itu karena ya biasa saya sekolah di dusun yang menurut saya santai gitu. Terus di sana agak disiplin gitu ya. Terus jadinya nggak betah. Pindah. Ada pindah di MI Yakti Dawung. Koripan. Koripan nih. Ya, di situ lulus sampai kelas 6. Setelah itu mencoba untuk mondok di mana? MTS Yajri. Oh, Payaman. Payaman. Karena Oh, sama berarti kayak adiknya kemarin. beda. Oh, beda. Dia juga Payaman ya kayak kemarin. Bukan, itu Dawung, Mas. Oh, Dawu. Namanya itu MI-nya sama, MI-nya Ini sama. Ya, MI-nya sama. Koripan. Jadi riwayat pendidikan saya itu dari apa ya? Dari MI, dari SD lah, dari taraf SD sampai perguruan tinggi itu pindah-pindah terus. Oh, jelas. Iya, gitu apa? Jadi di situ pindah karena nggak betah di pondoknya, terus pindah di MTS Yaspi, Pakis, Oh, gitu. oke. Terus mencoba untuk ke waktu itu kan bisa ya di Banjarnegara. oh iya. Terus karena ya udahlah biar deket sama Abi, akhirnya carilah di Banjarnegara. Tapi karena di sana nggak ada yang belum, mungkin udah telat kali ya waktunya. Terus akhirnya cari di Wonosobo. Saya memilih di SMK An-Nur Boarding School Selomerto Wonosobo. Boarding school. Iya. Sama. SMK-nya. Iya, SMK. Ambil apa itu? Saya di sana ngambil RPL. Oh, apa itu? Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa berangkat lunak. Software gitu ya. Iya. Tapi karena di sana saya Pinter berarti komputer dia. enggak, Oh. kan saya nggak selesai. Jadi di sana itu Oh, karena gitu. Pindah lagi. apa
alergi dingin, Hmm. nggak betah di daerah Wonosobo kan dingin. Oh. Akhirnya pindahlah ke Mandua Magelang. Mandua di sini. Iya, itu di Ah. Sidoarjo. Oh, mriki. Itu sampai lulus, kemudian orang tua masih mendukung untuk mondok. Ayo coba lagi mondok gitu kan. Mondok, cari-cari, akhirnya di mana tuh STAISPA, Sekolah Tinggi Islam Pandanaran, Sunan Pandanaran. Oh ya. Ya itu di sana. Di mana tuh, Pak? Di Sleman. Sleman. Oh, Sleman. Berarti setelah sekolah di Mandua Magelang itu sempat pindah ke Pandanaran. Ini kuliahnya. Oh, kuliah. Oh, lihat. Terus Diman kuliah di Langsung kuliah. Iya, kuliah di situ. Pandanaran. Tapi karena di situ ya karena memang di pondok saya nggak Nggak banget. betah. Karena aku gitu ya. Bisa dikatakan saya tuh santri mogol gitu loh. Oh. Nggak betahnya kenapa sih di pondok tuh? Iya. Kalau yang Mbak di Risa sendiri? Wonosobo itu kan karena alergi dingin ya. Oh, Kalau di sana mungkin ya karena jauh dari rumah. enggak. Sama aja dong berarti. Apa ya? Terlalu Banyak alasan. enggak terlalu ramai. Oke. Gitu. Terus waktu itu gimana ya? Baru yang untuk santri itu yang untuk mahasiswa itu apa ya? Asramanya kan baru. Jadinya kayak satu kamarnya tuh diisi Banyak 20 orang. lah. Yang harusnya 10. Berapa kali berapa itu? Berapa kali berapa ya? Pokoknya ya Itu kamar apa lapas? sama. Tapi kan kalau di Bahaya sekali. kalau 20 loh. iya kalau di sana itu kan apa itu dikasih ranjang yang Tingkat. itu cuman kan ya namanya 20 anak pasti barang-barangnya juga banyak gitu. Apalagi cewek ya, Mbak. Iya perempuan terus ya nggak betah lagi. Berarti ada 5 tempat tidur dari tingkat-tingkat gitu ya. Terus akhirnya sempat cuti 2 semester. Terus kebetulan ada apa ya ditawari di Undaris tapi yang cabang kelas jauh gitu. Oh, online. Enggak, Tetap. tetap masuk ke sana gitu. Terus akhirnya Undaris itu di Ungaran. Ungaran ya, ya. Ungaran Semarang. Ada buka. Ngambil apa Mbak Risa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nggak beda jauh sama ayahnya ya. Indah. Iya. Dari keagamaan ya Pak Ray. Iya. Kalau boleh tahu, Kak Risa ini kelahiran tahun berapa, Kak? 1999. 99, masuk ke Gen Z. Gen Z angkatan awal. Jadi Zilenial. setelah melihat riwayat pendidikan terus lahirnya, tambah satu lagi nih Pak Di yang kemarin kita ceritain. Apa itu, Mas? Jadi Gen Z itu lebih cenderung nyaman ya, menurut saya. Jadi ketika dia nggak nyaman, dia mencari kenyamanan sendiri. Oh, nyari jati dirinya. Nah, jadi ketika ini pendidikan di sini nggak nyaman pindah, Iya. kan beda sama mungkin milenial sama orde baru kayak kita Pak. Nah, Pak Didi orde lama. Orde lama. Orde lama. Sekali gitu. Jadi kalau kita kan enak gak enak dimakan itu, Dilakukan ya. tetap dilakukan. Kalau anak-anak sekarang nggak enak, pindah, nggak enak lagi, pindah gitu. Jadi mengutamakan kenyamanan mungkin ya Pak. Ya, mungkin kenyamanan ya Mas. Mbak Risa. Selesai tahun berapa Mbak Risa? 2023. 2000. 2000 langsung kerja, Enggak, sempat magang dulu ya, di rumah dulu menikmati kengangguran. 8 bulan akhirnya sekarang mengabdi di MIRT Kelompok. Cakep. Guru ini. Ya, ini yang bisa diterapkan, diimplementasikan, ngajar-ngajar adik-adik kita yang sekolah di MI sini, Mas. Kalau Kak Risa itu terus ngajar apa Kak di MI? Saya jadi guru kelas di kelas 2. Umum, Iya umum. ngajar seluruhnya pelajaran ya. Kelas 2. kelas 2. Kelas 2. Hmm. Sekarang pindah ke narasumber yang satunya. Boleh. Sebelah kirinya Mbak Risa. Ini disclaimer nih sebelumnya. Wah ini ya. Jadi kemarin dia tampil di mana ya? Event-event. Terus saya dengar beberapa kali ada pertanyaan masuk itu di backstage biasanya.
Anak sopo iki anak sopo ngene iki sopo iki aku ora ngerti. Aku bisa Belum kenal. ada beberapa bapak-bapak ibu-ibu gitu nanya iki anaknya sopo to ini aku loh. Oh, soalnya waktu itu naik panggung kan casingnya beda, Mas. Beda makanya. Wah, ini idola bapak-bapak ibu-ibu rumah tangga ini sekarang. Idola bapak-bapak ibu-ibu apa nih ngerombak. Kayak termasuk kita ini. gitu? Mas. Wah, itu ditanyakan yang nanya itu. Coba Sopo bisa nih? diperkenalkan, Pak. Oke, Nama? selamat malam teman-teman, semua penikmat atau pendengar dari acara kita. Saya Rena, menjabat sekretaris di Remuna. Saya lahir di sini, dibantu oleh Mbah Carik. Ibu bayi, Mas, kalau Iya itu. betul. Cari Mas Oh, itu Tio. ibu mbahnya Mas Tio. Iya betul. Mbahnya Mas Tio. Bapaknya Oh, Pak Slamet ya, bapaknya Pak Slamet. ibunya. Ibunya Pak Ibunya, Slamet. iya. bidan ya, bidan. Nggak, Dukun Mbah bayi, Carik. Mas. Bayi. Dari dukun bayi ya. Bayi, terus saya besar di sini, sekolah di sini. Untuk latar belakang pendidikan sih rata-rata kalau anak perombeh tuh zaman dulu tuh kita full di MI. Jadi benar-benar memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di desa tercinta kita ini tuh semaksimal mungkin. Desa apa dusun? Dusun, Yang bener lah. perombeh kita tercinta. Oke, maaf, terima kasih Sambil diminum, koreksinya. Mbak Risa. Jadi tuh dulu tuh rata-rata kita semuanya tuh sekolah TK ya di RA Muslimat Klopo 1, terus MI juga di MI Yakti Klopo 1. Ya, jadi untuk teman-teman di zaman yang sekarang silahkan kita hidupkan lagi sekolah kita ini ya. TK-nya juga kita hidupkan lagi, MI-nya kita hidupkan lagi untuk ibu-ibu yang masih punya balita di dusun Ngerombeh dan sekitarnya, Sangbanyu, Klagen boleh, Klopo silahkan kembali ke sini. Dulu tuh muridnya sampai Klopo, Gendol, Jaranan, Susekan. Ya, Mak gitu Jelebi. sih. Ya. Ya ora ya. Semoga ke tahun-tahun kedepannya kita bisa ngidupin lagi Iya, benar-benar. MI kita ini, termasuk untuk para pengajar kepada sarjana-sarjana pendidikan yang bersedia untuk mengabdi di MI Mengabdi, kita. ya, Mbak Ya, Rena, ya. semoga pendidiknya lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi, lebih keren lagi. Untuk SMP-nya saya Oh, di sini sampai habis. Di Iya, sini sampai habis. habis. Sampai habis. Sampai habis dan setelah lulus MI sini 2011 saya pindah ke SMP Kota, SMP 9. Situ. Oh, sampai 9. Ya, betul. Setelah lulus tuh saya tuh fun fact-nya Enggak pindah-pindahan, cuma situ doang. Enggak. Oh. Saya tuh setia orangnya. Berarti dari 100% tadi koresponden berarti ini 10% baru kan. Yang dimakan sampai habis. Atau dari 10. Ada ya. Terus. Terus kemudian setelah lulus SMP dari sana, saya tuh hampir putus sekolah, Kak Roy. Karena tidak ada biaya. Oh gitu. Waktu itu bapak saya tuh cuman punya uang 800.000. Kebetulan saya lulus bareng adik saya. Sama siapa? Sama Bulan. Bareng? Iya, lulusnya Kok bisa bareng? lulus SMP sama Kan lulus bareng SD. 3 tahun Ya, Pak. kita daftar bareng itu. Oh, lulusan. Kan dia beda tingkatan. beda 3 Ya, tahun betul. mungkin, 3 Terus sampai 4 tahun. kemudian 800.000 itu untuk daftar adik saya. Kemudian saya tuh mepet banget daftar di Man 2 Tegalrejo. Kebetulan kakak saya tuh pulang dari Bogor bawa uang 600.000 akhirnya buat daftar di situ. Mas Bayu ya? Ya, Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Terus habis itu kita belajar di situ. Di situ saya belajar banyak tentang organisasi. Di Mangarjo ya. Saya sempat bareng teman-teman mendirikan forum pelajar muslim. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang ya beri saya. Ya. Itu programnya bagus, kayak kita tuh kayak sosialisasi bakti sosial ke masyarakat semacam seperti KKN, cuman hanya 3 hari aja gitu. Terus mengabdi ke masyarakat kayak bersih-bersih masjid di desa-desa sekitar. Terus kita mengadakan pengajian keliling setiap beberapa bulan berkala ke masyarakat sekitar atau pondok-pondok pesantren sekitar. Hebat. Gerakannya bagus. Pantesan begitu sampai di desa bet Muslim, tak kabeh. beres semua. Beres semua. Tapi Mas dia sudah matang di organisasi waktu Waktu SMA. Di Man Tegalrejo itu ya. Remaja.
Terus Jadi apa Mas itu Mbak waktu itu? Kepala sekolah. Organisasinya apa namanya? Forum Pelajar Muslim. Forum Pelajar Muslim. Dia pendirinya kok tadi kan dia Ikut OSIS pendirinya. juga. Pendirinya. Pendirinya Iya, sebagian dari pendirinya. pendiri. foundernya sih Pak. Benar. Hebat. Sampai sekarang masih ada kan? Masih ada, Oh. masih dilanjutkan sama teman-teman. Tinggalan Sama ini ya. tingkat, Tinggalan ya. yang bermanfaat ya. Terus dulu tuh yang bermanfaat sekali untuk saya itu jurnalistik juga, itu juga bagus. Nah itu sometimes mungkin bisa sharing sama teman-teman. Itu ada boleh, beberapa narasumber dari beberapa koran-koran besar di Jawa Tengah seperti Suara Merdeka, terus kemudian dari media-media gitu. Kita tuh 2 tahun itu melakukan diklat 4 kali dengan narasumber-narasumber luar. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan saat ini, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang organisasi yang saya pelajari di sana. Kemudian setelah saya lulus, saya kerja di Jogja selama 8 bulan. Kemudian Lulus tahun 2016 ya, 2016. Kemudian saya pindah ke Jogja, kerja di sana selama 8 bulan. Kemudian Di mana tuh? deket CCM sih. Bergerak di bidang Toko aja sih, soalnya itu masih belum baru pertama kerja ya. Iya, baru lulus dan belum dapat ijazah SMA waktu masih itu. nyari pengalaman-pengalaman ya. Masih kecil. Terus habis itu pindah ke Magelang sini di salah satu perusahaan di Magelang di Tidar selama 2 tahun. Kemudian saya pindah ke Semarang di Bawen. Itu juga salah satu garmen di sana. Saya itu dulu waktu awal lulus SMA tuh saya punya komitmen di prinsip hidup saya. Sekarang atau nanti saya harus kuliah. Oh gitu. Kemudian setelah saya menabung dan kerja selama 5 tahun nih, selang waktu setelah lulus SMA, 5 tahun kemudian saya daftar di Undaris. Kemudian kebetulan saya ketemu teman di BIS. Dia itu dapat beasiswa KIP. Entah kenapa saya ketemu orang ini tuh, saya tuh menjadi saya harus kuliah sekarang. Termotivasi. Ya, termotivasi. Menginspirasi orang itu ya. Kemudian saya nekat aja daftar di sana sama dengan fakultasnya Risa. Oh, sangat juga. Tapi saya di PAI? ya enggak manajemen. Manajemen. Tapi saya di kampus pusat, saya kerja di sana. Terus saya ambil kelas Sabtu Minggu. Buat yang kerja-kerja. full time itu. Sabtu S1 ya, D3? D3 ya satu? S1. S1. Ya. Ah. Terus saya belajar di sana. Kalau untuk organisasi sih saya kupu-kupu banget ya. Kuliah pulang. Tuh. Kubu-kubu itu semua ya. Kuliah pulang. Karena sudah capek kerja. Nggak tahu order baru nggak? Tahu. Oh tahu. Oh, Terus Soalnya ini sih kalau kan lembur terus juga kerjanya sampai malam. Sabtu juga kan itu SKL sama, jam kuliah sama, jadi yang harusnya dilakukan dalam 5 hari dalam seminggu itu full 2 hari. Jadi pagi sampai malam, jadi udah padat banget jadwalnya, jadi tidak sempat ikut organisasi apapun di situ. Tapi alhamdulillah dapat beberapa relasi yang mendukung, terutama dalam bidang saya. apa tuh? Di industri tentunya. Oh gitu. Ya, jadi untuk saat ini saya insya Allah wisuda besok tanggal 5. Doanya Amin. ya. 5 November. November. Iya. Untuk saat ini sih saya masih menekuni pekerjaan saya dulu. Gitu. Nanti setelah mendapatkan ijazah dan menikah, kemudian nanti akan menjalankan planning selanjutnya. Gitu. Oh ini mau menikah nih jalan nih. Insya Allah. Wah berarti banyak nih keluarga. Berarti Bapak ini yang satu besar. alma mater ya? Satu alma mater. Satu alma mater di Kita Undaris ya? terpisah saat SMP aja. Oh Tapi- gitu. Tapi selisihnya senior Kebetulan siapa? 2. senior saya. Oh iya. Yang saya kalau Mbak Kak siapa? Kak Rena ini lahiran tahun berapa? Kebetulan kita lahir di tahun yang sama. Oh gitu. Iya, tapi waktu itu TK-nya dia 3 tahun, saya 2 tahun. Oh Gitu sih. hebat kisahnya. Ya, Sama-sama perempuan hebat ini. Betul itu. Itu yang dari Silakan. tadi yang kan punya niat Berkuliah. kapan saya harus bisa Itu kuliah dapat beasiswa juga. Enggak, saya kelas karyawan itu tidak ada beasiswa. Jadi untuk informasi untuk teman-teman, kalau misalnya mau mendapatkan beasiswa KIP atau beasiswa yang lain, biasanya menggunakan reguler. Kalau sambil kerja, biasanya kita mandiri sih. Oh gitu. Tapi nganu maju ya.
Saya tuh ada kos juga di sana, tapi deket juga kan. Jadi teman-teman perusahaan di tempat saya itu banyak sekali karyawan yang laju Magelang Bawen. Gitu. Jadi kalau saya mau pulang tuh banyak temannya. Jadi tidak harus seminggu banyak sekali. nunutan ya. Ya, Biasa wae. nggak usah disepil Bapak. Kita ngalamin mas kayak gitu. Iya. Nebeng tuh. Ya, jadi Tapi kisahnya inspiratif ini. Wah, bagus Dua ya. wanita ini. Nah di luar kayak gini kalau nggak diulik kan kita Ah, nggak tahu. nggak Mas. tahu. Kan baru tahu ini loh. Kalau Iya. Kak Risa ini berapa keluarga? Keluarganya apa? Saudara. Saudaranya. Berapa keluarga? 2 bersaudara, kebetulan kemarin sudah diundang ya. Enggak pernah diundang. Itu mau tayang data itu. Ujuk-ujuk keluar ini teman-teman. Enggak bercanda. Kalau Kak Rena, saya 4 bersaudara. Pertama? Kebetulan kakak saya sudah menikah dan kerja di Surabaya. yang pertama, Ya, cowok cewek? cowok. Mas Adi itu ya. Mas Mas Bayu. Bayu. Mas Bayu. Yang kedua, Kemudian yang kedua adik saya cewek, perempuan namanya Wulan, kerja di Bawen tapi sekarang masih cuti dulu di rumah sakit. Kemudian yang terakhir itu adik Terakhir saya dengan? cowok. Saya nomor ketiga. Saya nomor 2. kan Mas ketiga Bayu. yang Ketiga yang Wulan. Oh iya dia enggak. Terus Kemudian yang terakhir. yang terakhir yang bontot itu adik cowok, sekolah satu alma mater juga di Mandua Magelang. Kayaknya orang sini tuh. Namanya apa? Dulu Mantegalujo. Apa namanya adiknya? Apa? Apa? Apa kebetulan di Remuna dia ada di divisi pendidikan. Gitu. Saya senangnya kalau Mbak Rena mungkin ya inspirasinya kan dia mandiri ya. Termasuk kuliahnya juga dia mandiri ya Mbak ya. Alhamdulillah. Istilahnya sudah sering nggak ngerepoti wong tua gitu ya Mbak. Bagus Ya. Pak. Ya alhamdulillah. Nah sekarang kalau bicara masalah orang tua nggih, sebesar mana peran orang tua kepada panjenengan? Dari Mbak Monggo, silakan. Kak Risa dulu. Sampai Mungkin Mas Adi boleh ngambil tisu, mungkin mau ada yang nangis. Kalau apa yang Kasih Gibson yang sedikit mungkin. saya juga mengenal kondisi fasenya dari keluarganya Mbak Iya. Rena. Ya, saya teman baiknya Mbak Kiki dari kecil kami sahabat baik sampai besar gitu. Jadi kita Masih mengalami komunikasi ya Mbak ya. Masih Walaupun alhamdulillah. berbeda Tempat. jarak, Berbeda tempat. tapi tetap Putranya itu Putih? di Bandung. Oh di Bandung. Kuliah kerja. Iya. Kerja. Kemarin sempat ketemu sebentar ya Mbak. Iya, sempat ketemu sebentar. Agustus. Ya, dulu waktu kecil kita mainnya berdua terus kemana-mana. Oh ya gitu. Iya. Monggo dilanjut. Kak Risa, ayo, Kak Risa. Dua. Ya. Mbak Ren. Terima kasih. Risa. Oh urung. Kalau peran orang tua buat saya itu ya sangat masya Allah sekali ya, karena dari tadi yang saya ceritakan tadi kan kondisi saya seperti itu gitu loh. Kalau bisa dibilang tuh ya nggak sekuat dan nggak sehebat anak-anak di luar sana lah gitu. Tapi masya Allah sekali orang tua saya tuh benar-benar menerima gitu. Apalagi dari keluarga saya itu keluarga besar ya, terutama itu mengutamakan sekali dan memprioritaskan sekali untuk ayo mondok gitu. Oh gitu. Kamu kalau nggak mondok ya gimana gitu. Tapi orang tua saya itu sangat menerima, nggak apa-apa kamu nggak mondok, yang penting kamu di rumah mau belajar gitu. Belum tentu kok yang mondok itu bisa sehebat Yang nggak mondok. yang nggak mondok gitu. Tapi ya bukan berarti terus Mondok yang itu mondok jelek itu ya. jelek itu enggak Enggak, gitu. enggak. Tapi ya alhamdulillahnya orang tua saya itu masih Support. support menerima saya dan selalu mensupport apapun itu, mau saya nggak mondok, mau saya mondok, mau saya seperti apa, alhamdulillah ya masih mau. Ya pastinya semua orang tua pasti akan menerima, tapi orang tua saya itu tidak terus Yang gimana saklek gitu. keras ya, kok keras gitu, lebih ke tahu anaknya lah gitulah, ya itulah. Kalau Mbak Rena. Kalau untuk saya sih hebat banget kedua orang tua saya. Terima kasih Bapak sama Mama, sangat berarti di hidup saya.
mungkin saya tidak akan tumbuh sebesar ini tanpa adanya kalian. Untuk Bapak sendiri, beliau sewaktu saya masih sekolah rela PP dari Magelang Jogja selama 15 tahun untuk membiayai keluarga kami. Alhamdulillah 4 anak lulus semua, sekolahnya tercukupi tanpa ada kekurangan apapun dari segi material maupun perhatian ataupun kasih sayang. Untuk ibu saya juga, dulu kami waktu kecil itu sakit-sakitan mulu, dan kami tuh tidak ada motor, jadi kemana-mana tuh digendong sama ibu saya, entah sakit gigi atau apapun tuh ke cari dokter kemana-mana tuh digendong. Dulu bahkan saya itu digendong di belakang dan ibu saya gendong adik saya yang si Wulan ini di depan. Luar biasa sekali. Jika ada 9 nyawa, saya mau lahir dari ibu saya lagi. Kayak kalau bicara orang tua itu ya mana ya Mas ya, tetap gitu ya. Iya, luar biasa. Ono ternyuih. Iya. Kalau bicara orang tua itu Kasih sayangnya Kasih tanpa Tanpa batas dan batas, tanpa ya. pamrih gitu. Jadi ibu saya itu sosok yang luar biasa. Beliau itu tidak bersekolah dari SMP, dari SD gitu, cuman baru masuk kayak semacam ngaji TPQ doang, dan itu hanya sebentar. Jadi beliau langsung bekerja, tapi bagusnya tuh beliau itu punya jiwa entrepreneur yang bagus gitu loh. Jadi dulu waktu masih fisiknya bagus tuh kayak mencoba jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Mungkin kalau beliau berpendidikan akan jadi orang hebat sih gitu. kerja kerasnya ya Mbak. Speechless saya, Pak. Kerja keras. Nggak bisa berkata-kata. Minum Asli aja. mana ibu ya Mbak? Ibu Nah, tuh ya. asli Tegal, jadi beliau sampai sekarang masih ngapa. Entah kenapa beliau itu tidak mau menerima culture dari sini atau memang tidak bisa. Mempertahankan mungkin ya. Ya, Mungkin erat masih juga ya. sangat The ngapak real sekali. people of Tegal itu, Pak. Jadi punya omongan khas sendiri kalau Iya. ibunya Mbak Oh, iya. Nina itu. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Orang apa orang kepenak. Dari Tegal ya Mbak ya. Iya, dari Tegal. Tapi kalau misalnya pas Lebaran itu sering pulang ke Tegal. Sering mudik 2 sana? tahun sekali sih. 2 tahun Tidak sekali. setiap Semua tahun. ikut sana ya. Beberapa ikut ke sana, kadang di rumah juga sih Oh, tergantung. gitu. Soalnya kita kan banyak yang kerja juga, cari cuti gitu susah kalau bareng-bareng harus ke sana gitu sih. Dan beliau tuh sabar sekali menghadapi saya yang suka berpetualang. Saya tuh kalau daging gak pernah izin, terus sampai mulai Oh, senang daging dagingan itu senang. Suka daging. Daging gunung? Iya, Oh, enggak nyangka ya badannya kan. Mungil ya. Ya itu. Ya le mergo le mungil. Oh, Iya, muncul. gampang lompat-lompatnya tuh. Kalau ini kan mager. Bener kan? Enggak bercanda. Ya, gitu sih. Kayak Oke, ada kalau tadi udah sekilas tentang perjalanan hidup kalian nih, wah sangat-sangat menginspiratif. Terus di dusun ini, jenengan juga aktif di organisasi. Ketika aktif di organisasi Remuna itu, ada gak sih permasalahan-permasalahan di bidang kalian masing-masing, di pos-pos kalian masing-masing gitu? Kalau dari Kak Risa? Iya. Ya Mbak Risa. Karena Sebagai- megang apa Mbak Risa? Saya dari mana megangnya bendahara. Oh bendahara. Ya. Bendahara yang membawa uang remaja. Kalau Ada. Mbak Rina? sekretaris Sekretaris. mewakili Mas Aan. Oh, sekretarisnya dengan Mas Aan. Iya. Gimana, ada gak permasalahan-permasalahan sama teman-teman Masalah mungkin harapan ke depan apa itu tentang organisasi Remuna yang khususnya nih mungkin umumnya nanti untuk hal-hal yang kan gak ada proker ya, sekretaris sama bendahara gak ada proker ya? Kita mendukung sih. Permasalahannya dulu aja. Monggo. Siapa tahu bisa terselesaikan karena mau ini. Mungkin juga Sebaliknya ya, permasalahannya asli kowe ini. Asli dari permasalahan Remuna ini kowe. angan-angan atau mimpi-mimpi ya kan kita Permasalahan dulu aja kayaknya. Permasalahan. Permasalahan dulu. Monggo. Yang sering-sering dihadapin lah. Mungkin dari keuangan dulu. Kalau keuangan kan cuma megang uang ya. Enggak, maksudnya berorganisasi, bersosialisasi. Oh, gitu. Organisasi dan Organisasi Remuna.
Ya kita kan baru awal ya, baru awal setelah sekian lama vakum Remona ini. Kemudian kebetulan sekali anggota-anggota Remona ini yang maksudnya apa ya, yang sudah Berpartisipatif. yang sudah pernah ikut di organisasi itu baru beberapa, karena kita yang besar-besar juga cuma beberapa juga, jadi kita tuh kayak ngemong adik-adik gitu loh. Jadi ya permasalahannya kita harus ngomong. Gemesin ya permasalahannya. Iya. Boleh disebutin inisial mungkin yang disebutin? RM. Nggak ada lah. Tapi ya itu cuma apa ya? Bagaimana caranya kita tuh bisa bareng. Itu aja sih. Kalau dari saya kayaknya itu. Dari Kak Rena. Aku sih overall udah bagus sekali sih, udah mau berkumpul sangat luar biasa. Dari anak-anak yang tadinya tidak terlihat positif bersosialisasi di masyarakat, sudah mau berkumpul luar biasa sekali, sudah mau mengikuti kegiatan-kegiatan Remona yang sangat lumayan padat ya akhir-akhir bulan ini. Mereka sangat keren sekali sih buat saya, mau bantu-bantu di dusun kita tercinta. Kalau untuk permasalahan sih lebih semangat lagi aja sih gitu, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi. Semoga kedepannya sih, saya orangnya ambisius sekali. Mantap ya. Banyak hal-hal yang ada di pikiran saya dan saya tuh pengen segera mewujudkan, Terrealisasikan ya. terrealisasi. Di Remuna ini. Nah, Nah, apa itu Mbak? ya Boleh apa disebutin aja. Iya. Boleh di-share di sini enggak apa-apa. banyak sih kayak program-program pengembangan skill masyarakat gitu kan. Saya tuh pengen anak-anak yang belum memiliki pekerjaan di sini, saya pengen mereka punya skill dan buka usaha sendiri, atau kita bisa mengarahkan mereka untuk bekerja di luar menggunakan relasi kita gitu. Kita bisa membantu teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan, misalnya paket B atau paket C. Kita bisa banyak sekali sih kayak pengembangan skill ibu-ibu, atau kita bikin kelompok UMKM. ya, kelompok UMKM gitu. Kayak keren banget kalau ada itu gitu. Luar biasa cita-cita. Ya gitu sih, tapi Selama ini udah ada pergerakan belum dari Kak Rena? Untuk Misalnya aja hal kecil lah. Yuk sinau bareng karo aku, atau aku buka workshop, atau apa ya, yuk kumpul bareng, aku pengen ngajari sesuatu gitu dari belum. kalau untuk workshop sih saya paling dulu ngajak Mbak Desi ya sebelum menikah gitu. Kita sering banget ikut workshop, atau kadang sosialisasi atau apapun itu kita sering banget ikut gitu. Tapi kalau untuk sekarang saya belum ada wadah ataupun teman untuk ikut gitu. Gitu sih. Kemudian saya ada kendala di ini sih. Saya takutnya kalau misalnya saya terlalu menekan untuk mewujudkan ambisi saya yang sangat banyak itu, takutnya ini sih Terlalu bersinar. terlalu menekan Keren. terlalu menekan teman-teman Jangan yang terlalu masih bersinar, belajar, nanti gitu kasihan sih. temennya. Ya, betul. Bukan begitu. Jadi kalau misalnya saya paksa harus ayo segera ini segera itu, nanti kayak saya tuh butuh waktu main. Kita kan gengsi ya nggak sih? Oh, Kayak gitu. butuh hangout, kita butuh hedon dan lain-lain. Jadinya kayak oke, pelan-pelan aja dulu gitu sih. Betul, betul. Cara ngatasinnya gitu, Kak Rena, Kak Lisa. Mungkin ada saran dari Pak Didik untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya di desa itu. Mati lah wi. Tapi mulia sekali cita-cita. Enggak. Misalnya aku mau nanya nih, apa nih selama ini ada gak cara kiat-kiat ngajakin teman-teman yang Gen Z itu tadi, yang mereka 80% hidupnya itu nyaman, nggak mau keluar dari zona nyaman kan, mereka biasanya kan habitnya seperti itu kan, kayak diopiak-opiak, mungkin kayak bangun tuh ya kalau belum jangan ketawa. Boleh spill gini spill. Ini operatornya ini di mana? Nggak apa-apa, misalnya bangun itu kalau nggak jam 12 lebih belum bangun, kalau belum adzan luhur maksudnya. Oh iya. Bukan adzan subuh. Contoh kita sepil aja, kita inisial aja, misalnya Rahman gitu. Iya. Gitu, ada nggak kiat-kiat khusus buat
Kalau Gen Z gitu. kalau untuk Gen Z atau untuk teman-teman di Remuna? Ya Gen Z ya, luasnya Gen Z khususnya teman Remuna. Kalau untuk Gen Z sih, kita tuh lebih terschedule aja sih. Kita tuh orang-orang mager. Jadi kalau saya tuh sebelum Kamu ya Gen Z ya? Ya. Ya, tapi sebelum tidur tuh saya memplanningkan besok saya mau ngapain. Jadi pagi tak 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 saya harus melakukan apa aja gitu. Oh, berarti Gitu planningnya sih. udah terukur dia, Iya, terarah. gitu sih. Ada planning target-target. Kalau Kayak Mbak gitu tuh Lisa, kan, Mbak Lisa. Mas Roy, Hah? kayak gitu tuh udah jiwanya kayak pamannya besok kayak mungkin saya sekolah mungkin dia udah tertata. Besok itu saya pelajaran ini terus udah Itu nganu, Pak. udah disiapkan. Itu memang Jiwa. bukan, tapi itu Kayak apa kayak ya? habit dari kecil. Ah, Memang terlatih seperti itu. udah Jadi ter- malam ini itu gitu. sesuk ngene, iki jibuk rampung iki rampung iki. Terstruktur lah. Begitu besok bar habis mandi makan dengan HP tidur. Nah itu juga termasuk masuk schedule saya. Bangun luhur hilang kabeh to sing esuk. Ini sekono sesuk ngono ki meneh. Wis apa Mas? Saya sana. Ada teman saya sana dekat masjid itu. Ya. Jadi kalau kadang saya itu terlalu egois juga sih kalau harus menerapkan itu ke anak-anak Remuna. Jadi kalau misalnya ada acara apapun saya tuh selalu ngomel-ngomel, ayo kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu itu, ayo segera dilakukan, ayo cepat selesai, ini jam berapa gitu. Mungkin mereka akan merasakan hal-hal untuk bawel banget, sebel atau gimana gitu. Ya itu mungkin cara saya yang harus diperbaiki sih untuk Boleh menarik. minta maaf. Tapi enggak sih Mas Mbak Rina, menurut saya itu ya memang harus begitu. Harus begitu. Karena kita juga kan harus time-nya itu tepat ya. Jangan sampai kita kehilangan momen. Soalnya gini Pak Ji, sorry tak potong. Gen Z ini kan yang benar-benar instan, generasi yang benar-benar mereka ini kan kehilangan mungkin sekitar 3-5 tahun pendidikan Pak di corona kemarin. Oh iya. Nah ya kan, jadi Tatap mukanya. dia menghadapi orang juga masih kurang banyak pengalaman, menghadapi kalau zaman kita dulu PMP, penataran P4 kan udah nggak ada. Nah, itu juga nggak ada ya kan karena corona kemarin. Ya mungkin kendala-kendala mereka itu di situ Pak. Karena Jadi tatanan dunia berubah gitu ya. Iya, tahu-tahu begitu daftar SMP, besok tanda tangan udah lulus SMP. Padahal buang air aja belum. Ke toilet sekolah aja Belum. Soalnya anak saya juga gitu. Oh. Saat kelas 1 masuk, tahu-tahu udah lulus. Padahal belum ngecap pelajaran di situ, belum nganu, online aja terus. Online ya. Nah, itulah 3 tahun itu yang mungkin buat mereka itu udah tertanam ke mindset, akhirnya nyantai di rumah. Nah, sekarang kalau nggak nyaman dia pergi, nggak nyaman pergi. Itu mungkin. Bisa jadi Itu karena- pemikiran saya. Apa bener, Pak? Iya betul begitu. Sebenarnya tuh generasi Gen Z itu cerdas. Mereka tuh melek akan teknologi, Oh, iya, Mas. inspiratif. Saya akui Mbak Rena itu. Soalnya gimana? 3 tahun dia nggak sekolah gini terus, Pak. Iya. Iya Pak, dan beri informasi mana anak-anak generasi. Iya, benar, Pak. Ya, sekarang itu ketinggalan Mas Roy. Kalau saya loh Mas. Oh iya, haruslah kalau itu. Dimaklumi ya. Ayo Mbak Lisa, kalau ngadepi teman-teman itu enaknya gimana? Kalau dari Remuna ya mungkin gimana caranya kita memfasilitasi kegiatan yang seru mungkin ya untuk soalnya gimana ya kalau nggak seru mereka kayak kurang excited gitu loh, kurang ala paling cuma apa sih di sana gitu loh. Terus mereka juga dari teman-temannya gitu loh kalau dia nggak berangkat jadinya nggak mau berangkat gitu, mungkin ya itu difasilitasi dari kegiatan yang seru mungkin mereka jadi mau lah ya, pasti mau lah gitu. Kayak ada kemasan kreativitas gitu ya, Iya. timbul jadi antusias gitu Mas. Betul. Ya. Kadang juga nganu kok. Mungkin saya dulu juga gitu ini. Gimana? Jadi saat usia masih sekolah, mungkin belum tahu saya itu senangnya apa tuh. Ada suatu tiba-tiba masuk organisasi Remuna, ada kegiatan ini, wah saya nggak suka ya misalnya. Jadi kadang
nggak mau ikut gitu juga itu ada Pasif itu. ya. Iya, maksudnya dia belum menemukan wah aku senang di divisi ini, saya senang dari ini aktif gitu aja. Mungkin ya itu belum menemukan, masih mencari juga. Gitu. Terus kadang memang betul Mbak Risa itu, misalnya teman saya nggak ada yang ikut, saya pun nggak ikut. Malu saya kalau ikut. Ada gitu juga Pak Roy. Untuk anak kawan-kawan kita itu. Ya Mbak Lena. Ya itu Dulunya untuk banyak ya, solusinya Mas. gimana itu, Pak? Banyak. Kalau Ya, tak memang amati lebih dekat loh itu. Menurut Coba. saya itu harus memang dipupuk kekompakan, Ya. kemauan, kepersatuan, karena juga itu kan manfaatnya bukan buat diri kita juga sendiri, terbantu kepada keluarga, mungkin masyarakat. Iya. Kapan lagi kita akan mengabdi dalam lingkup kecil, Dan ya. kepemudaan, hal-hal kepemudaan nanti bisa dituangkan dalam program kerja gitu Mbak Rena. Jangan sampai yang mungkin masih pasif Iya. diangkat lagi supaya Iya. mengimbangi teman-teman yang lain. Betul, kita bantu dan kita dorong ya Pak. Gitu. Mas Roy gimana? Sorry, ini keluar dari tema tadi Remuna nih. Aku mau nanya sama Kak Risa ini. Kan beliau ini kan staf pengajar Kak Risa. Iya. Oh, kelas 2 lagi kan? Iya. Wah, lagi gemes-gemesnya lagi tuh anakku. Ada nggak apa nih pengalaman apa yang paling menggemaskan gitu, ada nggak? Apa tiap hari? Iya, lebih tepatnya tiap hari. Tiap hari. Kelas 2 itu kan masih baru peralihan dari Anak-anak ya. kelas 1 yang masih baru gitu kan. TK kan mereka bermain gitu. Nah, kelas 2 itu masih baru. Oh, aku sekarang udah harus belajar lebih Sadar sekolah gitu ya. iya, gitu. Tapi ya masih sangat mengemaskan. Cara sekali. ngatasinnya gimana, Kak? Kalau cara mengatasinya ya yang pertama harus sabar. Telaten, dikasih tahu pelan-pelan gitu sih. Dikasih Tapi kadang gini ya. itu sering sering sekali. Mereka itu gimana ya? Apalagi atau mungkin karena gurunya saya kali ya. Oh gitu. Gurunya saya, jadi kayak mereka tuh masih menganggap saya tuh temannya. Ibu gemoy gitu ya. Iya, mereka tuh jadi kayak kurang apa ya, segannya kurang gitu. Oh, gitu. Sama saya tuh jadi maunya bermain gitu. Nah, untuk mengatasi itu ya memasukkan permainan itu di materi pembelajaran. Bagus sekali. Soalnya aku nanya gini Pak Di, karena saya punya pengalaman sebelum saya sesudah saya ngajar di UMM, kelas fotografi di UMKM-nya mereka selama kurang lebih 4 tahun lah. Itu saya pernah ikut Pak Anies Baswedan program Indonesia Mengajar, kelas inspirasi. Iya. Saya itu ngajar di depan Akmil SD apa itu lupa. Atau dan yang depan samping pura. SD yang Pancarga. Pintu masuk kita ada kan. SDK. Ngajar di situ ya. Notabene sama kayak Kak Risa, anak-anak kecil-kecil masuk di kelas 3 baru masuk, aku bilang, "Ayo, siapa yang tahu Om ini kerjanya apa?" Langsung mending rombeng ini. Begal ini caci ini sikat ini aku. Jadi kalau ngadepin anak kecil kan perlu ekstra sabar, Pak. Oh iya benar, Mas. Ngeri itu, Pak. Makanya wah beliau ini juaranya. Iya. Artinya Apalagi- kudu ditoto, Mas. Iya, apalagi Gen Alpha ya kalau murid-muridnya Bu Risa tuh. Gen Alpha apalagi Gen tuh? Alpha itu kita tuh harus extra open minded dan menerapkan parenting yang sangat cocok untuk mereka. Kan? Nama sesuai zaman ini Ya ya. sesuai zaman. Modulnya beda-beda berarti. Modulnya beda-beda. Oh, Pendekatannya juga beda ya. Beda-beda. beda-beda. Iya sih, tidak bisa kayak zaman parentingnya bapak atau kita Oh, nggak bisa, gitu. nggak Diterapkan bisa. di anak sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Nggak bisa. mereka tuh balita aja, saya tuh kemarin lihat anak masih umur 3 tahunan gitu ya, main Mobile Legends saya aja nggak bisa, mereka tuh udah bisa main 3 kayak gitu. tahun. Oh iya iya. 3 tahun. Oh iya Mbak ya. Itu berarti kan pola berpikir mereka tuh sebenarnya tuh
udah bagus, cuman harus perbaikan di mental sama attitude aja sih, perlu diasah lagi biar lebih menghargai orang tua. Kan kalau parenting sekarang kan kita orang tua itu harus bisa menjadi sahabat, teman, dan apa yang dibutuhkan di dia. Jadi kayak kurang, ya betul, kurang segan ke guru dan orang tua gitu. Gini Mbak, sekarang aku nanya, mungkin Mbak Rena ini, Kak Rena ini mungkin mengalami dari generasi A, B, C, D selama ini itu dari mungkin generasinya, mungkin ngadepin ibu juga kan, Iya. ngadepin ibu, ngopeni bapak gimana gitu, terus makin kesini apakah ada kemunduran tentang mental di anak-anak Indonesia umumnya? Nah itu apakah ada kemajuan? Kalau untuk mentalitas tuh cenderung mundur sih. Zaman dulu tuh tidak ada anak mental illness, anxiety itu tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi anak dulu itu dididik keras, dididik kuat, bisa bertahan di atas kakinya sendiri gitu. Tapi kalau untuk anak sekarang dikasih parenting yang agak, misal dibentak sedikit, Keras sedikit, gitu, ya. langsung terbawa Undang lawang. berlarut-larut. Apalagi sampai zaman dulu kan ada yang namanya main tangan gitu kan kalau zaman dulu. Tapi menurut saya main tangan zaman dulu itu benar-benar mendidik gitu loh, bisa menjadi lebih kuat gitu anaknya, lebih. Jadi kalau terbukti sih di tempat saya kerja gitu, untuk anak-anak yang mengalami pendidikan yang keras dari orang tuanya, mereka mentalnya lebih bagus. Tapi kalau ya kayak di pabrik tahu sendiri lah ya, apa kayak Ini curhat gimana enggak? pergaulannya. Curhat Enggak, enggak? enggak sih, ini sharing saya. Ini sharing saya. Tapi untuk beberapa anak yang fresh graduated SMA ini yang termasuk Gen Z yang belakangan ini, yang 2022, 23, 24-an gitu, mereka kan sudah mulai parenting yang agak harus gitu ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan gitu dibentak dikit sama atasan, kabur gitu. Jadi kan kayak ini tuh kerja loh, bukan Iya benar. ya, gitu kan. Jadi kayak nggak bagus kan. Jadi nggak Makanya- nyaman sedikit dia cabut ya, mereka betul. itu. Makanya kalau untuk sebenarnya kalau untuk mentalitas tuh harus diperbaiki lagi sih. Malah Soalnya itu mengalami kemunduran iya, kita ya. mengalami kemunduran. Seharusnya kita tuh lebih aware lagi soal mentalitas agar itu tuh poin di hidup kita untuk menjalani pekerjaan kita dan hal-hal lain yang ada di hidup kita gitu. Jadi harus kuat gitu. Tapi kalau dari segi cerdas, inspiratif, inovatif, kreatif tuh mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu. Ada plus minus ya, Mbak. Ya betul. Jadi kalau dari kita itu milenial itu generasi yang berasal dari tidak ada teknologi yang belum terlalu canggih ke yang smartphone, smartphone dan teknologi canggih lainnya. Tapi kalau untuk Gen Z dan Gen Alpha ini kan tumbuh ketika zaman sudah keren sekali digitalnya gitu ya. Jadi mereka itu pola pikirnya itu sudah jauh lebih maju gitu sih. Kalau menurut saya ya, dua itu saling berkaitan, Pak Didi. Apa itu Mas? Tadi itu antara teknologi dan mental. Itu saling berkaitan karena sekarang itu tidak ada anak-anak sekarang itu tidak ada merasa penasaran terhadap ilmu pengetahuan. Itu yang buat mental dia turun. Nah, menurut saya. Sekarang anak sekarang mau mengetahui apa tinggal buka Google. Tahu apapun lah itu. Kalau kita kan dulu harus menjalani dulu, Pak. Membaca gitu Kita kan. gerak, Kita gerak. berjalan, Nah, cari buku, ketemu orang, harus belajar cari dulu. bersama. Nah, Makanya- itu memang mungkin saling berkaitan Mungkin itu ya. Mbak Rena, Mbak Risa dulu pernah ya kita kalau menjelang ujian itu kan belajar bersama. Ah, enggak, itu Tahajud masih bareng. lama. Oh ya? Iya, dulu tuh di MI itu waktu Tahajud zaman bareng? Iya. Malam? Iya betul, kita Oh, nginep gitu? di sekolahan. Iya, masih dulu, Pak. Oh, gitu ya? masih Ah. dengan Zren ya? Iya, Di kayak di camp Mas. iya. Oh, Ada gitu. asrama di sini berapa hari untuk Oh, gitu. mempersiapkan. Oh, keren itu. Karantina sebelum ujian itu ada. Terus cari buku, ada effortnya Mas. Oh. Kalau sekarang ya. Les gitu. Iya, Kalau sekarang tapi itu sebetulnya
membantu sih, Bantu. tapi juga harus pintar-pintar kita bermedia sosial. Sini, gini sekarang Mbak Risa, Kak Risa. Kemarin kan kita lagi rame, mungkin ntar bisa ditampilin beritanya nih di sini. Oh iya. Itu kan kemarin ada orang tua yang anaknya itu notabene dia ngerokok di Sekolahan. sekolahan, dijauhi lah karo gurune. Ditegur. Tegur neng tangan gitu kan. Betul. Terus dia lapor ke orang tuanya menuntut gurunya, dijelaskanlah sama kepala sekolah. Nah orang tua dari murid itu malah ngomong, saya enggak apa-apa punya anak perokok daripada anak saya dipukulin gitu. Nek menurut Kak Risa, apakah hal-hal kayak gitu itu sebenarnya gimana sih? Sensitif ya. Oh ya, benar ya. Sensitif gitu. Kalau dari orang tua yang apa ya, yang namanya orang tua itu kan mau gimana pun anaknya itu, ya ada beberapa orang tua yang membela anaknya untuk kebaikannya gitu, karena itu tadi mental anak itu kan masing-masing gitu. Tapi ada juga beberapa orang tua yang mendukung gitu, karena mungkin itu juga benar gitu. Jadi sebenarnya jadi guru itu ya banyak salahnya, serba salah gitu loh. Sebenarnya kalau waktu di sekolah itu kan ya menurut saya itu tanggung jawab guru gitu, karena tata tertib sekolah. iya, orang tua menitipkan anak ke sekolah, ya sekarang orang tuanya ya yang ada di sekolah, berarti kan guru gitu. Dan gimana ya, kadang sebagai guru itu gemes gitu. Ini anak sudah dikasih aturan tapi masih seperti itu. Mungkin guru itu juga sudah beberapa kali mungkin, dan kita juga nggak tahu kan kondisi anaknya itu bagaimana. Mungkin memang sudah parah kasusnya, jadinya gurunya sudah gemes terus seperti itu gitu. Ya itu kembali lagi, semua itu pondasi itu kan dari rumah gitu. Kalau menurut saya yang namanya di sekolah kan hanya beberapa jam gitu, tapi ya gimana ya, serba salah itu tadi sebagai Kalau buat guru. ngatasin hal-hal kayak gitu nggak bakal terulang lagi, bisa nggak kira-kira? Sebenarnya bisa aja. Nggak saling tuntut gitu bisa? Sebenarnya bisa aja, tapi ya itu tadi dari pondasi rumahnya sudah kuat, terus juga dari gurunya juga mungkin dari pemerintahan memfasilitasi untuk guru-guru, maksudnya ada seminar, workshop atau apa tentang itu gitu kan. Ya mungkin sudah ada ya, cuman ya itu tadi sih, guru ada gemesnya juga gitu. Kan kita lihat ada salah satu pendidikan mungkin di pondok itu ketika bawa HP akan disita dan tertanda tangan orang tua. Mungkin kira-kira pendidikan nasional itu bisa gak dibuat gitu, ketika siswa udah melangkah masuk ke pagar sekolah, itu tanggung jawab full seorang guru, tanda tangan orang tua. Kira-kira bisa enggak? Kalau menurut saya bisa. Gimana ya? Dari peraturannya, mesti merubah peraturan awal pendidikan ya. Tapi Masalahnya gini, orang Kak. tuanya itu. Dulu mungkin zaman Pak Didik, nggak ngomong zaman saya. Zaman kami itu mungkin dulu ketika ngerokok tapuki guru lah, misalnya tapukin gurunya, pulang ngadu, bukannya orang tua kita ke sekolah, enggak, Iya. kenapa leng ngerokok tambahi malah ditambahi kan gitu akhirnya. Kira-kira kalau misalnya ada peraturan gitu yang ada nggak kemungkinan kesana gitu loh, peraturan kayak di pondok gitu, tidak boleh telepon, bawa HP gitu misalnya. Kalau untuk di Indonesia mungkin enggak ya. Nggak bisa ya. Pemerintahan itu nggak bisa, karena sekarang kan ya itu tadi sudah semakin maju dari segi pendidikan juga. Sekarang udah harus apa namanya? Bukan kalah sama orang tuanya ya. Maksudnya? Ya kan ada tuh di sekolah-sekolah yang favorit itu. Gimana? Ya si guru kalah sama orang tuanya.
Oh iya. Kan banyak kan kejadian gitu kan. Misalnya donatur paling tinggi di sekolahnya kan Kapital. banyak kan. Nah, kapital lagi tuh urusannya. Kalau itu beda lagi ya. Beda Mungkin lagi. kalau yayasan bisa kali ya. Oh, gitu ya. Mungkin kalau yayasan bisa, tapi Yayasan kalau swasta sekolah bisa. ya swasta, kalau sekolah negeri kayaknya susah sih. Yang jadi kendala apa Kak? Susahnya. Peraturan perundang-undangan. Perlu harus dirubah itu ya. Ya, itu kalau kalau hak asasi manusia sih nggak bisa sih diganggu gugat ya. Susah gitu. Wah, itu repot kalau udah sampai sana. Sampai sana repot. Ayo, Pak Didi tambahin. Ya mungkin kalau takat yang masalah ini ya, mungkin harapan kedepannya untuk Remuna mungkin dalam bentuk yang implementasi yang real Mbak Rena ya. Ya. Salah satunya tadi sempat sebelum kita tayang mulai take tadi kan kaitannya dengan pencerahan tentang Kamtibmas atau mungkin penyalahgunaan obat-obat Terlarang. itu mungkin sosialisasi dalam lingkup Remuna atau mungkin masyarakat sekitar. Ada lagi mungkin Mbak Rena, Mbak Risa? Tapi itu bagus Pak. Misalnya kayak pendidikan, pendidikan seks, kayak biologi. Maksudnya yang apa? Kan ada tuh di sekolahan pendidikan kayak biologi gitu kan. Bimbingan Untuk konseling. reproduksi gitu, reproduksi. Ya, penting ada. Bagus itu. Bukan jorok loh ya, nggak jorok loh ya. Ya, itu. Mm-mm. Mbak Rena mungkin ada Iya. cita-cita mimpi-mimpi enggak apa-apa Mbak Rena. Kapan-kapan Loh, bisa. kan bener kayak Niji itu kemarin kita ngomong. Nah, hanya dengan mimpi kita bisa ngalahin dunia. Besok tidur nggak usah bangun. Biar bermimpi ya. Biar mimpi. Mungkin sih lebih ke mengerucutkan tujuan dari pemuda dusun ya. Kita kan tujuannya untuk mengabdi ke masyarakat. Jadi proker-proker yang bermanfaat untuk masyarakat, memajukan masyarakat, sebaiknya sih direalisasikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama kemarin gitu. Kemudian untuk pembinaan remaja gitu lebih ke konseling sih, biar Remuna ini, remaja-remaja dusun Ngerombeh ini beretika dan memiliki kepribadian yang baik gitu. Ya, beradab, betul. Jadi untuk selain itu sih mungkin lebih ke skill-skill aja sih, skill berorganisasi, skill bersosialisasi, skill berteknologi dan yang lain-lain gitu, biar kita itu punya tatanan atau role yang bisa kita gunakan gitu loh untuk menjalani semua yang sudah direncanakan gitu sih. Ya, bagus ya. Mbak Alisa? Kalau Mbak Alisa gimana? Ngantuk. Harapan Kalau saya ya pendidikan lah, pendidikan Pendidikan di penting ya. ya. Jadi pendidikan di Remuna ini harapannya ya mereka maulah yang belum melanjutkan ya melanjutkan, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi S1, S2 bahkan S3 gitu. Jadi nanti dusun ini tuh akan lebih maju gitu dengan pendidikan kita yang apa Masyarakat yang cerdas. masyarakat yang cerdas itu. sama gimana? Termasuk Pandangan Remuna loh, sendiri termasuk Remuna. Remuna loh. Harapan kedepannya juga. Harapan untuk Remuna ya. Iya. Harapan saya untuk Remuna itu mah Besar, banyak, besar. sangat tinggi Pak. Banyak sekali. Diminum dulu. Harapan untuk Remuna itu Nganu pokoknya. teman-teman Remuna menjadi manusia yang beradab, beriman, dan sejahtera. Wah, Gitu Pak. istimewa. Dan menjadi apa ya? Tapi kenyataannya, Ya kita harus mengupayakan lah. wah, aku cuma nanya ya biasa. Kita akan mengarah ke sana, Mas. Oh, OTW. Optimis lah harus. Betul. Harapannya kasnya surplus. Ya, emang nggak surplus ya? Ya kurang. Oh, tapi ada kas tapi. Ada kan. Selama ini aku tak nanya, selama ini income-nya dari mana? Dari anggota, Iuran. iuran dari anggota. Terus kemarin ada apa ya? Sisa uang Iya, kemarin sisa dari uang Pembangunan. Remuna yang sebelumnya. Iya, remunerasi yang sebelumnya. Ya itu sih. Itu aja.
Mungkin Pak Didik mau nambahin? Ya mungkin kalau kayak bagaimana kaitannya mungkin semacam sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan yang mengundang narasumber itu juga bagus sekali ide-idenya Mbak Rena. Saya siap membantu sebetulnya sih Mbak Rena. Oke, Kalau terima kasih. mau bisa link ke pamannya Pemerintahan. ke polsek, mungkin ke kecamatan. Kecamatan kan bisa juga tentang kependudukan, tentang apapun dah. Kecamatan banyak. Kalau tentang pernikahan atau tentang apa ya keagamaan mungkin Mas Sofik kapan-kapan bisa jadi narasumber ya keagamaan Mungkin tentang tentang hukum, ada Mas akad nikah, Iman. syarat-syarat menikah itu seperti apa yang perlu disiapkan, gitu toh, yang seperti kayak gitu itu. Boleh nanti kalau panjenengan pengen topik apa, terus panjenengan perlu link atau mungkin mendampingi ketemu narasumber, nah nanti saya siap sedia. Mbak. Siap. Tapi Terima kasih. tapi mau menjalankan itu, kita kasih workshop itu dalam waktu dekat memungkinkan nggak sih? Kemarin sih rencananya kan kita ada selang-seling gitu ya. Jadi bulan pertama, kedua kita sosialisasi, ketiganya kita have fun sama game atau yang lain-lain gitu, nonton atau apapun. Terus kemudian kita sosialisasi lagi 2 kali, terus kita have fun lagi gitu sih. Berkala seperti itu. Jadi Jadi besok Sosialisasi edukasi tentang apa lagi. Mbak Rena yang sudah? Kemarin yang udah sementara berjalan. belum karena masih 17-an terus mengenai jalan. Mungkin kapan-kapan kita jadikan narasumber yang asli ngerobe, kan ada Pak Dokter tentang kesehatan, apapun tentang masalah kesehatan. Itu sudah masuk proker dari divisi pendidikan. Nah, terus tentang KUAnan bisa Mak Muris juga bisa Mas Ove. Oh, iya. Tentang otomotif mungkin bisa narasumbernya Pak Salim atau Mas Rizal. Ya. Nah, tentang media sosial Mas Adi. Roy. Enggak, media sosial Adi. Masih tutornya kan, mentornya lah ya. Sebenarnya. Nah, dan lain-lain mungkin kita maksimalkan orang. Semoga bisa cepat realisasi. Iya. Untuk pertemuan depan mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Wah. Iya. Tapi saya berharap nggak gitu, Pak. Gimana? Saya berharap malah Remuna yang tidak kita tampilkan di Ngobrolin Aja ini, program kita ini nggak bakal tampil di Remuna. Yang nonton nggak ada dong. Kalau dijelasin di sana. Oh iya. Mungkin, tapi dari kalau sisi angle yang lain Mas. kayak apa Sosialisasi penyalahgunaan obat-obat terlarang Nah, itu bisa deh, bisa. bisa. Terus ya yang lain-lain. Ya kependudukan macam-macam lah, syarat untuk membuat akte kelahiran, syarat untuk apalagi pindah tempat, atau mungkin kayak Mbak Rina ini kan kalau menikah di sini pihak laki-lakinya harus pakai surat apa, pengantar apa kan begitu. Nah itu kan harus Tahun ini Mbak Rena. Semoga disegerakan dan diselamatkan sampai tujuan. Amin. Mungkin gitu aja. Udah berapa jam? Oh udah 1 jam. Boleh menutup? Harapan-harapan tadi udah. Quotes of the day mungkin. Ada yang ditambahkan nggak Mbak Rina atau Mbak Risa? ada mungkin Penutup pesan. Pesan buat program inilah. Nah, Ya, semoga kedepannya bisa mengundang narasumber dari luar yang lebih wow. Bisa ada namanya sponsor sini ya. Ya betul. Kepada para sponsor boleh silahkan hubungi nomor di boleh bawah lah Mas, ini. kapan-kapan mungkin Kapolsek suruh duduk di sini ya enggak apa-apa. Gue sponsor deh Mbak bayar wi. Maksudnya jadi narasumber Kapolsek atau Ayo Karisa. camat ya. Ya sama sih. Semoga semakin berkembang. Amin. Bertumbuh ya. betul. Oke. Mas Rama closing. Oke, saya sudah sangat terinspirasi pada teman-teman saya. Kisah beliau ini sungguh wah luar biasa. Nah, Oke teman-teman, kali ini kita sudah saja. Kalau kami banyak salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.